Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Banjir Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Banjir Nabi Nuh adalah salah satu dari sekian banyak contoh kisah-kisah yang paling banyak diuraikan dalam Al-Quran. Keinginan umat Nabi Nuh terhadap nasihat dan peringatan dari Nabi Nuh, bagaimana reaksi mereka terhadap risalah Nabi Nuh, serta bagaimana peristiwa banjir selengkapnya terjadi. Semuanya diceritakan dengan sangat detail dalam banyak ayat Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mengingatkan umatnya yang telah meninggalkan ayat-ayat Allah dan menyekutukannya, serta menegaskan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah saja dan berhenti dari sikap pembangkangan mereka. Meskipun Nabi Nuh telah menasihati umatnya berkali-kali untuk terus menaati perintah Allah serta mengingatkan akan murka Allah, mereka masih saja menolak dan terus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilukiskan dengan jelas dalam ayat-ayat berikut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia pun berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain, hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah terhadapnya sampai suatu waktu." Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23 hingga 26. Sebagaimana dikemukakan dalam ayat-ayat tersebut, pemuka masyarakat di sekitar Nabi Nuh berusaha menuduh bahwa Nabi Nuh telah berusaha untuk menunjukkan superioritasnya atas masyarakat lingkungannya, mencari keuntungan pribadi seperti status sosial, kepemimpinan, dan kekayaan. Karena itulah Allah menyampaikan pada Rasulullah bahwa mereka yang menolak kebenaran dan melakukan kesalahan akan dihukum dengan ditenggelamkan, dan mereka yang beriman akan diselamatkan. Maka pada saat hukuman datang, air dan aliran yang sangat deras muncul dan menyembur dari dalam tanah, yang dibarengi dengan hujan yang sangat lebat, telah menyebabkan banjir yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh menaikkan ke atas perahu pasangan-pasangan dari setiap spesies, jantan dan betina, serta keluarganya. Seluruh manusia di daratan tersebut ditenggelamkan ke dalam air, termasuk anak laki-laki Nabi Nuh yang semula berpikir bahwa dia bisa selamat dengan mengungsi ke sebuah gunung yang dekat. Semuanya tenggelam, kecuali yang dimuat di dalam perahu bersama Nabi Nuh. Ketika air surut di air banjir tersebut dan kejadian telah berakhir, kemudian perahu terdampar di Judi, yaitu sebuah tempat yang paling tinggi, sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita. Nabi Nuh dan banjir dalam Al-Quran. Banjir Nuh disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya pada agama kebenaran. "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya." Lalu ia pun berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tak minta upah atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 107 hingga 110. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia pun berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. Peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk menghindari hukuman dari Allah. Berilah kaummu peringatan sebelum datangnya kepadanya azab yang pedih. Quran Surat Nuh ayat 1. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud ayat 39. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran Surat Hud ayat 26. Pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-A'raf ayat 60. Mereka pun berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka pun mengejeknya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan pada masa nenek moyang kami. Ia tak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24 hingga 25. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nabi Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, "Dia seorang yang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman." Quran Surat Al-Qamar ayat 9. Penghinaan terhadap para pengikut Nabi Nuh. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Quran Surat Hud ayat 27. Kemudian mereka pun berkata, "Apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina." Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari, dan engkau sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan." Quran Asy-Syu'ara ayat 111 hingga 115. Peringatan Allah agar Nabi Nuh tidak bersedih. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu
kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 118. Maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, tolonglah aku. Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Quran Surat Nuh ayat 5 hingga 6. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka semua mendustakan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Quran Surat As-Saffat ayat 75. Pembuatan kapal atau bahtera. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Penghancuran umat Nabi Nuh dengan cara ditenggelamkan. Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 64. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 120. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dibinasakannya putra Nabi Nuh alaihissalam. Dan bahtera itu pun berlayar, membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh alaihissalam memanggil anaknya, yang sedangkan anak itu berada di tempat jauh yang terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Kemudian anaknya pun menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh pun berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42 hingga 43. Diselamatkannya orang-orang yang beriman dari banjir. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Quran Surat Al-Ankabut ayat 15. Bentuk fisik dari banjir yang terjadi. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 11 hingga 13. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur permukaan bumi yang memancarkan air,
hingga menyebabkan timbulnya taufan, telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, yaitu jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar, membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat jauh yang terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran Surat Hud, ayat 40 hingga 42. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang, dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang hidup dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terlebih dahulu ditetapkan akan ditimba azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Terdamparnya perahu di tempat yang tinggi. Dan difirmankan, hai bumi, tahanlah airmu. Dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud, ayat 44. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kamu jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 11 hingga 12. Pujian Allah terhadap Nabi Nuh. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat, ayat 79 hingga 81. Banjir Nabi Nuh dalam Perjanjian Lama. Kitab yang sebenarnya diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Taurat. Hampir semua sia-sia wahyu dan buku-buku yang berkaitan dengan Injil. Seiring dengan berjalannya waktu, telah lama kehilangan hubungannya dengan wahyu yang asli. Bahkan, kemudian bagian yang paling meragukan tersebut telah diubah oleh para rabi atau pendeta dari masyarakat Yahudi. Sama halnya dengan wahyu-wahyu yang dikirimkan kepada nabi-nabi lain yang diutus kepada Bani Israel setelah Nabi Musa, juga mendapat perlakuan yang sama dan mengalami perubahan yang luar biasa. Inilah sebab yang menjadikan kita untuk menyebutkan buku-buku itu sebagai Pentateuch, dikarenakan telah kehilangan hubungannya dengan aslinya, membawa kita untuk menganggapnya lebih hanya sebagai bikinan manusia semata yang berupaya untuk mencatat sejarah suku bangsanya, daripada menganggapnya sebagai sebuah kitab suci. Tidaklah mengherankan jika ciri-ciri dari Pentateuch yang telah dirubah itu dan berbagai kontradiksi yang terkandung di dalamnya bisa dengan mudah terungkap dalam pemaparannya terhadap cerita tentang Nabi Nuh, meskipun mempunyai berbagai kesamaan dalam sebagian yang diceritakan dengan Al-Quran. Menurut Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa semua orang kecuali para pengikutnya akan dihancurkan, karena di bumi telah penuh dengan berbagai macam tindak kekerasan. Dan akhirnya,
Tuhan memerintahkan mereka semua untuk membuat sebuah perahu dan menyebutkan secara detail bagaimana cara mengerjakannya. Tuhan juga mengatakan kepadanya Musa untuk membawa keluarganya, 3 orang anaknya, istri-istri anaknya, 2 sepasang dari setiap makhluk hidup, dan berbagai persediaan bahan pangan. 7 hari kemudian, ketika waktu banjir telah tiba, semua sumber yang ada di dalam tanah mendadak terbuka lebar. Pintu-pintu surga terbuka, dan semua banjir besar menenggelamkan semuanya. Hal ini berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Kapal yang ditumpangi Nuh beserta pengikutnya berlayar di atas air yang menutupi semua pegunungan dan semua dataran tinggi. Mereka yang berada di dalam kapal bersama Nuh diselamatkan, dan mereka yang tidak ikut di dalam kapal, mereka terbawa oleh air bah, ditenggelamkannya hingga mati. Kemudian hujan pun berhenti setelah banjir tersebut terjadi, yang terjadi selama 40 hari 40 malam. Dan air pun mulai surut 150 hari kemudian. Setelah berada pada hari ke-17 dari bulan ke-7, kapal tersebut berhenti di Gunung Ararat. Kemudian Nuh alaihissalam memerintahkan seekor merpati untuk melihat apakah air telah benar-benar surut ataukah tidak. Dan ketika akhirnya merpati tersebut tidak kembali lagi, ia menyadari bahwa air telah benar-benar surut. Kemudian Tuhan memerintahkannya untuk keluar dari kapal dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Salah satu kontradiksi yang terdapat dalam kisah yang terdapat dalam perjanjian lama ini adalah berdasarkan ringkasan. Dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa 7 dari binatang-binatang tersebut, yaitu jantan dan betina. Kemudian Tuhan menyebutnya halal, dan hanya pasangan-pasangan binatang-binatang tersebut ia sebut haram. Sebagian dari perjanjian lama yang menceritakan tentang banjir Nuh mengatakan, dan Tuhan berkata kepada Nuh, air dari semua jasad manusia adalah menghadap kepadaku, dan karena bumi telah penuh dengan kekerasan, maka lihatlah aku akan menghancurkan mereka bersama dengan bumi. Maka kamu buatlah perahu dari kayu gober. Dan lihatlah, meskipun aku memberikan banjir yang membanjiri seluruh bumi untuk menghancurkan semua manusia, di mana semua yang bernafas dari bawah surga, dan setiap yang ada di bumi akan mati. Namun, bersamamu aku akan menetapkan janjiku, dan kamu akan masuk ke dalam perahu, kau dan anakmu, beserta istrimu, serta istri-istri dari anak-anakmu, dan semua makhluk hidup, 2 sepasang dari setiap makhluk, kamu bawa ke dalam perahu, untuk tetap menjaga mereka, agar hidup bersamamu. Mereka haruslah jantan dan betina, berdasarkan kepada perjanjian lama, berkenaan dengan keputusan yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia akan mati dalam sebuah banjir yang menggenangi seluruh permukaan bumi. Maka semua orang dihukum, dan yang selamat hanyalah mereka yang berlayar dengan perahu bersama Nabi Nuh alaihissalam. Banjir Nuh dalam perjanjian baru. Perjanjian baru yang kita miliki saat ini adalah bukan sebuah kitab suci dalam arti kata yang sebenarnya. Terdiri dari perkataan dan perbuatan dari Isa. Perjanjian baru dimulai dengan 4 Gospels atau ajaran yang ditulis 1 abad setelah kematian Isa oleh orang-orang yang belum pernah melihatnya atau berteman dengan Isa. Mereka para penulis ini bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terdapat berbagai kontradiksi yang sangat gamblang di antara keempat gospel atau ajaran ini, khususnya Gospel of John yang sangat memiliki banyak perbedaan dengan dari ketiga yang lain. Meski dalam beberapa tingkat tertentu memiliki kesamaan, buku-buku yang lain perjanjian baru terdiri dari surat-surat yang ditulis oleh apostele atau utusan atau rasul dan Saul dari Tarsus
yang kemudian disebut dengan Saint Paul, menyebutkan perbuatan setelah kematian Isa. Namun demikian, perjanjian baru yang terdapat saat ini bukan lagi merupakan sebuah naskah suci, namun lebih merupakan sebuah buku semi sejarah semata. Dalam perjanjian baru, Banjir Nuh disebutkan secara singkat sebagai berikut. Nuh diutus sebagai seorang pembawa pesan kepada sebuah masyarakat yang tidak patuh dan tersesat. Namun, kaumnya tidak mau mengikutinya dan meneruskan penyimpangan pada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka yang menolak keimanan dengan sebuah peristiwa banjir dan menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya dengan menempatkan mereka ke dalam perahu. Tetapi pada masa Nabi Nuh dan juga kedatangan seorang anak laki-laki, dan pada hari di mana mereka sebelum datangnya banjir, mereka makan dan minum, mereka menikah dan saling memberi dalam pernikahan itu. Hingga datanglah suatu waktu ketika Nuh masuk ke dalam perahu, dan mengertilah dia tidak lebih hingga datangnya banjir, dan dia membawa mereka semua menjauh. Demikian juga dengan datangnya seorang anak lelaki itu, dan terpisah, bukan di bumi yang telah tua, tetapi selamatlah Nuh sebagai orang yang 8, seorang penyeru kesalehan, membawa dalam banjir ke atas dunia yang tidak taat pada Tuhan. Dan sebagaimana pada hari-hari masa Nuh, dan seharusnya juga pada masa seorang anak laki-laki, mereka makan, minum, menikahi istri, mereka saling diberi dalam perkawinan. Hingga datanglah suatu hari ketika Nuh memasuki perahu dan banjir datang serta menghancurkan mereka semua di saat mereka itu ingkar atau tidak mentaati. Ketika suatu masa Tuhan lama menderita menunggu di masa Nuh, sembari perahu dipersiapkan dalam jumlah beberapa. 8 jiwa diselamatkan oleh air, dikarenakan mereka mengabaikan bahwa dengan kata Tuhan, surga-surga menjadi tua, dan bumi mempertahankan air, dan berada di dalam air, di mana bumi kemudian diluapi dengan banjir, kemudian dibinasakan. Peristiwa terjadinya banjir dalam kebudayaan lain, dalam kebudayaan Sumeria, Tuhan atau dewa yang bernama Enlil berkata kepada suatu kaum bahwa Tuhan yang lain ingin menghancurkan umat manusia, namun ia sendiri berkenan untuk menyelamatkan mereka. Pahlawan dalam kisah ini adalah Ziusudra, seorang raja yang taat kepada raja negeri Sipur. Tuan Enlil menyuruh Ziusudra apa yang harus dilakukan untuk bisa selamat dari banjir. Naskah yang berkaitan dengan pembuatan kapal tersebut telah hilang, namun fakta bahwa bagian ini pernah ada diungkapkan dalam bagian yang menyebutkan bahwa Ziusudra telah diselamatkan. Dalam kebudayaan Babilonia, Utnapishtim adalah persamaan tokoh bangsa Babilonia terhadap pahlawan dalam peristiwa banjir yang terdapat dalam kisah bangsa Sumeria, yaitu Ziusudra. Tokoh penting yang lainnya adalah Gilgamesh. Gilgamesh memutuskan untuk mencari dan menemukan para leluhurnya untuk mengupayakan akan rahasia kehidupan yang abadi. Ia melakukan sebuah perjalanan yang menentang bahaya dan penuh dengan kesulitan. Ia diperintahkan supaya melakukan sebuah perjalanan di mana ia harus melewati sebuah gunung masyu dan air kematian, dan sebuah perjalanan yang hanya dapat diselesaikan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Shamash. Namun, Gilgamesh tetap dengan gagah berani melawan semua bahaya selama perjalanan, dan akhirnya ia berhasil mencapai Utnapishtim. Kemudian Utnapishtim berkata kepada Gilgamesh bahwa para tuan hanya menyimpan rahasia kematian dan kehidupan untuk diri mereka sendiri. Atas jawaban ini, kemudian Gilgamesh bertanya kepada Utnapishtim bagaimana ia dapat memperoleh keabadian. Dan kemudian
Utnapishtim menceritakan kepadanya kisah tentang banjir sebagai jawaban atas pertanyaannya itu. Kemudian Utnapishtim memulainya dengan mengatakan bahwa kisah yang akan diceritakan kepada Gilgamesh adalah merupakan sesuatu yang rahasia, sebuah rahasia dari Tuhan. Ia berkata bahwa ia dari kota Surupak, kota tertua di antara kota-kota di daratan Akkad. Berdasarkan ceritanya, Tuhan Ea telah menyerukan kepadanya melalui tembok gubuknya dan mengumumkan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk menghancurkan semua benih kehidupan dengan perantaraan sebuah banjir. Namun, alasan tentang keputusan mereka tidaklah diterangkan dalam cerita banjir bangsa Babilonia, sebagaimana telah diterangkan dalam kisah banjir bangsa Sumeria. Utnapishtim berkata bahwa Ea telah menyuruhnya untuk membuat sebuah perahu, di mana ia harus membawa serta dan membawa benih-benih dari semua makhluk hidup. Kemudian Ea memberitahukan kepadanya tentang ukuran dan bentuk dari kapal tersebut. Berdasarkan hal ini, lebar, panjang, dan ketinggian dari kapal sama satu dengan yang lain. Badai besar menjungkir balikan dalam waktu 6 hari dan 6 malam. Kemudian pada hari yang ke-7, badai mulai reda. Utnapishtim melihat bahwa di luar kapal telah berubah menjadi lumpur yang lengket, dan sang kapal pun berhenti di Gunung Nisir. Menurut catatan bangsa Babilonia Syria, Ubartutu atau kasih sastra diselamatkan bersama dengan keluarga serta para pembantunya, umatnya dan binatang-binatang dalam sebuah kapal dengan lebar 600 cubit atau ukuran panjang. Tinggi dan lebarnya adalah 60 cubit. Banjir tersebut berlangsung selama 6 hari dan 6 malam. Ketika kapal tersebut mencapai Gunung Nizar, merpati yang dilepaskan kembali ke kapal. Sedangkan burung gagak yang sama-sama dilepaskan, ia tidak kembali. Berdasarkan beberapa catatan bangsa Sumeria, Assyria, dan Babilonia, Utnapishtim bersama dengan keluarganya selamat dari banjir yang terjadi selama 6 hari dan 6 malam. Hal ini dikatakan pada hari ke-7 Utnapishtim melihat keluar. Ternyata sangatlah sepi. Orang-orang telah berubah menjadi lumpur. Ketika kapal berhenti di Gunung Nizar, Utnapishtim menerbangkan seekor burung merpati, seekor gagak, dan seekor burung pipit. Burung gagak tinggal untuk memakan bangkai, sedangkan 2 burung yang lain tidak kembali. Dalam kebudayaan Wales, dikatakan bahwa Dwynwen dan Wivat selamat dari bencana banjir yang besar. Ketika banjir yang amat mengerikan yang terjadi, dari meluapnya Linlion yang disebut dengan Danau Gelombang. Setelah selamat, akhirnya mereka berdua mulai menghuni kembali daratan Inggris. Dalam kebudayaan Skandinavia, legenda Nordik Edda melaporkan tentang Bergalmir dan istrinya selamat dari banjir dengan sebuah kapal yang sangat besar. Dalam kebudayaan Lituania, dalam legenda Lituania, diceritakan bahwa beberapa pasang manusia dan binatang diselamatkan dengan berlindung di puncak permukaan gunung yang tinggi. Ketika angin dan banjir yang berlangsung selama 2 hari dan 12 malam mulai mencapai ketinggian gunung yang hampir akan menenggelamkan yang ada di atas puncak gunung tersebut. Kemudian sang pencipta melemparkan sebuah kulit kacang raksasa kepada mereka semua, sehingga mereka yang ada di gunung tersebut diselamatkan dari bencana dengan berlayar di dalam kulit kacang raksasa ini. Dalam kebudayaan Cina, sumber di bangsa Cina menghubungkan cerita ini dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Yao bersama dengan 7 orang lain atau Fali bersama dengan istri dan anak-anaknya diselamatkan dari bencana banjir dan gempa bumi dalam sebuah perahu layar. Di sini dikatakan dunia semuanya berada dalam kehancuran. Air menyembur dan menutupi semua tempat. Akhirnya, air pun kemudian surut. Banjir Nuh dalam mitologi Yunani. Dewa Zeus memutuskan untuk menghancurkan orang-orang
yang telah menjadi semakin bertindak sesat setiap saat dengan sebuah bencana banjir. Hanya Deukalion dan istrinya yaitu Pyrrha yang diselamatkan dari banjir. Karena ayah Deukalion sebelumnya telah menyarankan anaknya untuk membuat sebuah kapal. Pasangan ini turun ke Gunung Parmasis pada hari ke-9 setelah turun dari kapal. Semua legenda ini mengindikasikan sebuah realitas sejarah yang konkret. Dalam sejarah, setiap masyarakat atau kaum menerima pesan dan risalah. Setiap insan menerima wahyu suci. Sehingga banyak kaum yang telah belajar tentang banjir. Sayangnya, sebagaimana kaum-kaum yang berpaling dari inti wahyu suci, peristiwa banjir besar itu pun mengalami banyak perubahan dan menjadi bermacam legenda dan mitos. Satu-satunya sumber di mana kita dapat menemukan kisah tentang Nuh dan kaum menolaknya adalah di dalam Al-Quran, yang merupakan satu-satunya sumber yang belum dan tidak akan mengalami perubahan sebagai wahyu suci. Al-Quran menyediakan bagi kita tentang keterangan yang benar atau tidak hanya tentang banjir Nuh, namun juga tentang kaum dan peristiwa sejarah lainnya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.